Perkenalkan, saya Dodi Hardodi, berasal dari salah satu desa di Kabupaten Ciamis. Saya memiliki harapan yang besar, memiliki impian yang besar dengan tujuan ingin membantu keluarga saya, ingin membahagiakan orang tua saya. Dari kecil hingga dewasa saya dibesarkan di rumah panggung, di mana rumah tersebut sampai saya dewasa sudah lapuk, sudah hampir runtuh, sudah banyak yang bocor. Dan juga ketika lebaran tiba, rumah tersebut sudah tidak bisa nampung sanak saudara, di mana di sana cuma hanya ada 2 kamar. Akhirnya saya berubah pikiran untuk hijrah ke kota Bandung untuk bekerja. 13 tahun saya bekerja menjadi seorang waiters, tapi tidak bisa merubah keadaan. Hingga akhirnya saya menemukan bisnis yang sangat luar biasa. Bisnis yang sangat membantu saya, yaitu bisnis PT BES. Dalam jangka waktu singkat saja, saya sudah bisa merubah 180 derajat ekonomi keluarga saya. Saya bisa memiliki mobil pribadi. Saya juga bisa membangun rumah buat ibunda tercinta sebelum ibunda meninggal. Dan alhamdulillah wasilah bisnis ini pun saya bisa mengumrohkan ibunda tercinta dan mertua saya. Ingat teman-teman, kita berlomba dengan waktu bukan dengan manusia. Musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Musuh terberat kita adalah rasa malas. Musuh terberat kita adalah rasa takut. Takut tidak berhasil. Takut ini dan takut itu. Itu yang membuat kita sulit untuk berhasil. Tapi hilangkan rasa itu, hilangkan rasa malas. Saya yakin tahun ini teman-teman mendapatkan rumah 1 miliar. Kondisi kita saat ini, akibat apa yang kita lakukan di masa lalu, maka pastikanlah kondisi kita di masa depan jauh lebih baik. Dengan menjalankan bisnis ini jauh lebih serius, jauh lebih fokus, jauh lebih komitmen. Insya Allah kondisi kita akan berubah 180 derajat. Pesan dari saya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena keluarga kita menunggu hasil yang kita perjuangkan. Oke, langsung saja. Jika saya jadi Anda, mari kita bangkit berdiri. Kita berikan aplaus yang meriah. Kita sambut Bapak Dodi Hardodi. Berikan aplaus yang meriah. Oke, saya ingin menyambut seluruh Indonesia yang hadir di tempat ini. Apa kabar? Sebelah kanan saya, apa kabar? Oke, sebelah kiri saya, apa kabar? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di tempat ini berkumpul orang-orang yang punya cita-cita yang besar, yang pingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang hadir tempat ini adalah semuanya adalah pejuang keluarga yang punya harapan, pingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Saya, Dodi Hardodi, berasal dari desa di salah satu kabupaten Ciamis. Berasal dari kampung. Tapi saya memiliki impian yang besar. Saya memiliki harapan yang besar. Di mana saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Impian saya ingin membangunkan rumah buat keluarga saya. Di mana saat itu rumah saya hanya gubuk, hanya panggung yang akan runtuh.
Saya ingin memberangkatkan ibunda umroh. Akhirnya saya hijrah ke kota Bandung untuk bekerja, supaya saya bisa mewujudkan cita-cita saya. Saya sempat menjadi cleaning service di salah satu instansi pemerintah. Saya pun sempat menjadi penjaga konter, tapi itu semua tidak menghantarkan saya terhadap kesuksesan. Akhirnya saya berubah pikiran, akhirnya saya berwirausaha. Saya sempat jualan lumpia. Saya pun sempat jualan jus. Tapi itu pun sama, tidak merubah keadaan saya. Dengan harapan yang sangat besar dari desa datang ke kota, saya berjuang. Tapi apa yang terjadi? Harapan itu seakan-akan akan sirna. Akhirnya saya melamar kerja. Bawa ratusan lembar lamaran di kota Bandung. Tapi tidak ada satupun perusahaan yang menerima saya. Karena pesatnya persaingan di kota. Sampai suatu ketika ada tetangga saya menawarkan saya kerja di mall. Saat itu hati saya sangat bergembira, sangat bahagia bahwa saya akan kerja di mall. Mungkin ini adalah salah satu cara saya mewujudkan cita-cita saya. Tapi apa yang terjadi? Mallnya saja yang besar, tapi gaji saya tidak besar. Saat itu pertama kali saya masuk kerja, gaji saya hanya 500.000 per bulannya. Tapi karena sulitnya mencari pekerjaan, saya pertahankan kerjaan itu. 13 tahun saya bertahan kerja menjadi seorang karyawan. Dengan hidup pas-pasan. Menjadi seorang waiters di mall. Dengan harapan ada keajaiban yang bisa merubah kehidupan saya. Tapi apa yang terjadi? Di pertengahan perjalanan saya, bapak saya ya jatuh sakit. Bapak saya diponis sama dokter harus dirawat di rumah sakit. Bapak saya hanya sebagai supir pribadi yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya bapak dirawat di rumah sakit. Saya bekerja seperti biasa. Sampai suatu hari saya mendapatkan telepon dari kakak saya. Saya masih ingat saat itu. Saya lagi bekerja. Kakak saya nelpon, "Dod, ke rumah sakit. Sekarang kamu harus ke rumah sakit." Dengan hati yang gusar, saya izin kepada bos saya untuk berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit ibu saya sudah berkumpul, adik saya, kakak saya. Saya tanya, ada apa dengan bapak? Bapak harus dioperasi. Kenapa gak dioperasi? Saya bilang, biayanya mahal, harus ada 45 juta. Pinjam saja, saya bilang. Yang penting bapak bisa dioperasi. Akhirnya saya dan kakak saya dan adik saya mencari pinjaman ke sana kemari. Ke sanak saudara, paman dan bibi saya. Tapi apa daya, keluarga saya semuanya hanya petani di kampung. Mereka tidak mampu, mereka tidak punya uang. Dan akhirnya kita semua sudah menyerah dengan keadaan. Sampai suatu ketika berita harus dioperasi sampai ke telinga pasien. Saat itu saya dipanggil sama bapak saya, sama kakak saya. Bapak saya bilang, "Dod, harus dioperasi, pulang saja. Bapak nggak punya uang. Antarkan saja bapak ke Ciamis. Jika Allah menakdirkan bapak umur panjang, bapak akan sembuh. Jika Allah menakdirkan bapak akan meninggal, bapak sudah pasrah. Kita tidak punya uang. Dari mana uang yang kita dapatkan untuk operasi? Antarkan saja bapak pulang ke Ciamis." Akhirnya kami sekeluarga berunding dan ambil keputusan tarik pulang paksa pasien. Kami menandatangan surat perjanjian dengan rumah sakit. Akhirnya kakak saya pinjam mobil bosnya. Saat itu kebetulan kakak saya juga supir pribadi.
Maka saya mengantarkan bapak saya pulang ke Ciamis, saya berangkat lagi bekerja. Belum begitu lama saya datang ke tempat kerja. Kakak saya ada nelpon lagi. Saat itu dengan nada yang membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak saya nelpon, "Dot, Bapak. Saya bilang, "Kenapa dengan Bapak?" Bapak di pertengahan perjalanan, Bapak meninggal. Bapak sudah tidak ada." Saat itu saya terduduk, lemas Bapak dan Ibu. Harapan saya datang ke Bandung membahagiakan orang tua saya. Tapi apa yang terjadi? Untuk biaya operasi saja saya tidak mampu sebagai anak Bapak dan Ibu. Saya sangat sedih saat itu Bapak dan Ibu. Saya belum bisa menjadi anak yang terbaik. Bapak saya sudah meninggalkan saya. Akhirnya saya pulang, saya izin kepada bos saya saat itu. Karena yang saya miliki hanya motor Vespa butut. Akhirnya saya tengah malam pulang bersama istri yang lagi mengandung Bapak dan Ibu. Saya bilang kepada istri, "Mah, kuat ya, Dedek kuat ya, kita pulang, kakek meninggal," saya bilang. Akhirnya saya pulang dengan perasaan yang tidak tentu, bawa motor sudah lemas ya Allah. Tengah malam dengan hujan, saya bawa istri yang sedang mengandung. Datang ke sana, Bapak sudah dikapani, Bapak sudah siap dikuburkan. Saya terduduk di samping jenazah. Saya bilang, "Bapak, maafkan anakmu, hanya sekedar untuk biaya pengobatan saja, saya tidak mampu. Maafkan saya belum bisa berbakti kepadamu Bapak. Bapak tenang di alam sana. Bapak tenang di alam sana." Akhirnya selesai dikuburin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya meratapi nasib. Yang saat itu saya berpikir uang bukan segalanya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu tidak punya uang itu menyakitkan Bapak dan Ibu. Memang betul uang bukan segalanya. Tapi ternyata saya tidak bisa berbakti tanpa uang, tidak bisa membuat orang tua saya bahagia. Singkat cerita, istri saya hamilnya makin besar. Sampai satu hari istri saya bertanya sama saya, "Ya, sebentar lagi dede bayi lahir. Sudahkah ayah memegang uang untuk biaya persalinan?" Saya bilang, "Ma, belum ada. Untuk biaya perlengkapan si dede gimana ya? Belum ada." Sampai satu hari istri saya sudah kerasa mules-mules. Saya di situ merasa belum jadi suami yang terbaik buat istri saya. Saya belum bisa megang uang, saya belum bisa membelanjakan perlengkapan bayi buat si dede bayi. Akhirnya dengan berat hati, karena istri sudah makin mules, harus dibawa ke bidan saat itu. Saya bilang kepada istri saya, "Ma, karena kehidupan kita mungkin pas-pasan, untuk makan saja sudah alhamdulillah. Ayah minta maaf. Ayah minta izin untuk biaya persalinan anak kita. Ayah izin untuk menjual mas kawin kita. Sekali ini saja." Akhirnya istri saya mengizinkan, "Gak apa-apa ya, yang penting si dede selamat." Akhirnya saya jual mas kawin tersebut. Dan alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat tanpa harus sesar. Terbayang Bapak dan Ibu, jual mas kawin itu hanya 1,5 juta. Kalau sesar mungkin biayanya jauh lebih besar dari itu. Alhamdulillah dede bayi tumbuh dengan baik sampai terus bertumbuh. Usianya 1,5 tahun, saya masih ingat. Saat itu istri saya batuk-batuk.
Padahal lagi ngasih ASI anak saya. Batuk-batuk dan ketika batuk belum sampai muntah, belum berhenti batuknya Bapak dan Ibu. Akhirnya saya bawa ke dokter. Dan apa yang terjadi? Dokter memvonis bahwa istri saya memiliki penyakit TB paru. Akhirnya kita harus melakukan pengobatan yang begitu lama, 7 bulan Bapak dan Ibu. Dengan biaya yang tidak sedikit. Padahal gaji saya hanya gaji UMR saat itu. Gaji saya cuma 3 juta. 1 juta buat kontrakan. 1,5 juta buat beli beras dan jajan anak. 500.000 buat akomodasi. Dari mana biaya buat pengobatan anak saya, istri saya. Akhirnya barang yang ada di rumah semuanya dikosongkan, dijual Bapak dan Ibu. Motor butut pun saya jual demi kesembuhan istri saya. Sampai suatu ketika segalanya sudah habis. Besok istri saya berobat. Dan semua orang tahu penyakit TB ini kalau misalkan kelewat minum obat 1 kali, pengobatannya harus diulang dari 0. Sampai suatu ketika besok harus ada biaya untuk berobat, saya belum megang sedikit pun. Saya pinjam ke sana, pinjam ke sini, tidak ada yang ngasih karena hutang saya sudah terlalu banyak. Kasbon saya sudah terlalu banyak. Sampai akhirnya saya minta sumbangan terhadap teman-teman. Saat itu lagi berkumpul di BIP. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 20.000 untuk biaya pengobatan istri saya. Karena ternyata ditekan dari paru-paru, lari ke leher menjadi kelenjar, TB kelenjar hingga lehernya bolong Bapak dan Ibu. Jadi pengobatan yang tadinya 2 kali menjadi 4 kali. Saya merasa belum menjadi suami yang terbaik, bisa membawa istri saya pengobatan yang lebih baik. Sampai satu titik saya bilang, saya tidak bisa seperti ini, saya harus bangkit, saya harus mencari uang tambahan. Akhirnya saya searching di internet. Saat itu di Google, saya mendapatkan solusi bebas hutang dan riba. Saya klik iklannya. Nyambung sama orang Tasikmalaya saat itu. Saya telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Saya bilang. Dengan Dani Abdul Ghani. Oh Kang Dani yang di iklan itu solusi bebas hutang dan riba? Betul. Coba jelaskan ke saya bagaimana bisnisnya. Kang Dani bilang, Kang Dodi dari mana? Saya di Bandung kerja Kang Dani. Kebetulan besok saya ke Bandung, nanti kita bertemu di Bandung. Akhirnya dengan harapan yang sangat besar, saya bekerja seperti biasa. Kerjaan saya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 11 setiap harinya. Sepulang kerja, saat itu saya masih ingat jam 11 malam. Saya telepon Kang Dani. Kang Dani, saya sudah keluar kerja. Kita ketemu di mana? Oh siap Kang Dodi, ketemu di Majalaya. Saya terduduk Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya tidak punya motor. Angkutan jam setengah 12 ke Majalaya sudah tidak ada. Sedangkan kalau pakai ojek online saat itu zona merah. Seolah-olah saya dibenturkan dengan jalan yang buntu. Saya berpikir, ya Allah, jika ini jalanmu, tunjukkan kepada saya untuk datang ke sana. Mudahkanlah. Alhamdulillah saya ingat saat itu sahabat saya Kang Uus. Sama dari Ciamis, kerja di Bandung itu sebagai Grab juga. Ojek online. Saya telepon Kang Uus, saya ngojek jangan pakai setelan Grab ya. Pakai setelan biasa. Akhirnya saya singkat cerita saya ngojek sama Kang Uus. Saya mencari-cari alamat yang dikasih Kang Dani Abdul Ghani. Karena saat itu HP saya tidak support akan Google Map. Akhirnya saya mencari-cari alamat dari BIP jam 12 malam. Datang ke Majalaya jam setengah 3 subuh. Saya ketuk-ketuk pintu. Alhamdulillah ternyata yang sangkaan saya Dani Abdul Ghani ini seorang anak muda yang datang bapak-bapak. Ternyata Eyang Sunario yang bukain pintu. Terima kasih Eyang sudah menunggu saya setengah 3 subuh. Akhirnya saya dibukain pintu, saya disuruh masuk sama Eyang Sunario. Kang Dani Abdul Ghani sudah siap standby di depan whiteboard. Akhirnya saya dijelaskan tentang bisnis PT BES. Sama Eyang Sunario dibantu
sama Kang Dhani Abdul Ghani. Kang Dhani bilang, Kang Dodi gimana bisnisnya? Gimana tentang bisnis ini? Luar biasa Kang Dhani, ini bisnis yang selama ini saya cari. Bisnis yang selama ini saya cari Kang Dhani. Bisnis yang bisa merubah kehidupan saya kalau dilihat dari marketing plan. Berarti Kang Dodi siap bergabung? Saya siap bergabung Kang Dhani. Oke salaman, kapan Kang Dodi akan gabung? Saat itu saya terduduk lagi, terdiam, 1000 bahasa. Karena untuk biaya pengobatan istri saya saja besok saya tidak punya uang. Apalagi untuk belanja. Kang Dhani bilang, Kang Dodi secepatnya ya. Karena tim saya banyak. Saya minta waktu terhadap Kang Dhani. Kang Dhani minta waktu 1 hari, saya akan berusaha untuk meminjam lagi. Karena Kang Dhani Abdul Ghani memberi solusi. Kang Dodi, jika Kang Dodi kemasukan air, apa yang harus dilakukan? Saya bilang harus dimasukin lagi air. Oke, jika Kang Dodi banyak hutang, pinjam dulu 1 kali untuk melunasi semua hutang Kang Dodi. Akhirnya saya pinjam Pak. Ke teman-teman terdekat saya pinjam ke sana, saya pinjam ke sini, tidak ada yang ngasih pinjam ternyata. Kasbon sudah tidak mungkin, berangkas sudah habis untuk biaya pengobatan istri saya. Saya berpikir memutar otak, wah ini kakak saya harus saya prospek, saya bilang. Kakak saya bekerja sebagai supir pribadi. Kalau kakak saya prospek, kakak saya ngasih pinjam uang saya. Akhirnya saya berangkat ke kakak saya. Kak, saya punya bisnis yang sangat luar biasa. Wah ini bisnisnya seperti ini, saya jelaskan ke kakak saya. Apa yang terjadi? Kakak saya malah memaki saya. Kakak saya malah menghina saya. Jangankan ngasih uang pinjaman, malah marah-marahin saya. Akhirnya dengan hati yang kecewa, saya pergi. Saya masih ingat, saat itu adik saya kerja sebagai teknisi pinggir jalan, kerja di orang. Tapi sombongnya minta ampun. Saya jelaskan juga tentang bisnis PTBS, apa yang terjadi. Dia malah jadi benalu Pak. Malah menghina saya. Kalau bisnis seperti itu, saya yakin tidak akan berhasil. Saya tidak mau kasih pinjam uang Kerja yang realistis aja. Kerja aja seperti biasa. Adik saya malah menghina habis-habisan. Dan selama saya berjuang, ternyata adik saya juga yang jadi benalu. Ketika saya prospek, dia yang menegatifin orang-orang supaya tidak gabung di bisnis ini. Akhirnya dengan harapan yang sirna, saya pulang ke kontrakan saya. Karena saat itu istri saya lagi di karantina karena anak-anak saya sama ibu. Karena penyakit TB ini menular, piring tidak boleh nyatu, gelas tidak boleh nyatu. Penyakit ini menular. Istri saya dikucilkan di rumah sendiri. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan memakai masker. Saya bilang sama istri, "Mah, gimana lagi? Ini ada bisnis yang luar biasa tapi semuanya tidak ngasih pinjam." Istri saya bilang, "Coba ke ibu. Coba ke ibu." "Tapi mah, ibu nggak bakalan punya uang. Coba aja dulu ya." Akhirnya saya pergi ke rumah ibu. Saya ngobrol sama ibu, "Mah, mungkin kalau dari kerjaan saya tidak mampu untuk mengobati istri saya. Tapi ini ada bisnis yang luar biasa, Mah. Tapi bisnis ini memerlukan modal, biaya untuk belanja." Kakak malah menghina, adik juga malah menghina. Ibu saya apa yang dikatakan ibu saya? Dari mana mama uang? Untuk biaya makan aja, beli beras mama besok gak tahu dari mana. Karena setelah ditinggal almarhum bapak, ibu saya menjadi tukang urut dadakan. Urut anak kecil untuk bisa bertahan hidup. Saya bilang, "Mah, saya tahu mama gak punya uang. Karena saya belum bisa membahagiakan mama. Tapi saya berharap dengan bergabung di bisnis PTB saya bisa sukses. Dan saya bisa membahagiakan mama serta memberangkatkan mama umroh. Mama mungkin punya kenalan banyak di luar sana, ibu-ibu pengajian. Coba pinjamin." Akhirnya mama pergi. Tidak beberapa saat kemudian mama datang dengan membawa uang. Uang sudah ada, tapi 1 minggu harus dibayar. Saya bilang, "Mah, kenapa terlalu cepat 1 minggu? Ini dari kas RT, Kas apa mah di RT? Kas kematian katanya. Kenapa 1 minggu harus dibayar? Karena takut ada yang meninggal, uang itu akan dipakai beli kain kapan." Akhirnya saya bilang, "Gak apa-apa mah, ambil aja. Insya Allah secepatnya saya ganti." Dengan harapan yang sangat besar, saya bawa ke Kang Dhani Abdul Ghani.
Kang Dani, uang sudah ada, saya belanja alhamdulillah. Kang Dani bilang bismillah Kang Dodi, mudah-mudahan ini jalan kesuksesan buat Kang Dodi. Seiringnya cerita, saya berjuang habis-habisan, pergi jam 9 pagi. Pulang kerja jam 11 malam, langsung prospek sampai adzan subuh. Setiap hari saya lakukan, Pak. Kenapa saya lakukan seperti itu setiap hari, tidur hanya 3 jam setiap hari? Karena saya dikejar kebutuhan untuk biaya berobat istri saya. Sampai satu ketika saya berada di titik nadir, di antara saya berlanjut atau berhenti menjalankan bisnis PTBS. Karena beberapa saat saya tidak ada hasil yang signifikan. Yang saya dapatkan adalah cacian, yang saya dapatkan adalah hinaan. Saat itu hanya Kang Dani Abdul Ghani yang mengingatkan saya, Kang Dodi ingat, keluarga Kang Dodi menunggu hasil yang Kang Dodi perjuangkan. Karena di Jazirah Arab diceritakan, kegelapan yang paling gelap ketika matahari akan terbit. Maka bertahanlah Kang Dodi. Semakin Kang Dodi menyerah, semakin Kang Dodi lemah, semakin lemah. Saya yakin kalau Kang Dodi bertahan, akan terjadi sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Akhirnya dengan penguatan dari seorang anak muda, Kang Dani Abdul Ghani, saya melanjutkan usaha saya. Sampai satu hari saya ditelepon sama Kang Dani. Kang Dodi, saya masih ingat saat itu jam 12 malam. Kang Dani bilang, Kang Dodi, coba cek poin Kang Dodi. Saya masih ingat saat itu tanggal 9 Januari 2019. Kang Dani nelpon. Sebenarnya Kang Dani, saya cari wifi dulu. Karena saat itu saya kuota tidak punya. Akhirnya saya cari wifi. Pas saya cek ID saya, ternyata saya tembus Star Ambassador Bapak dan Ibu. Saat itu saya mau prospek malah terduduk, Pak. Saya tidak prospek. Saya pulang ke rumah. Sisa uang saya masih ingat saat itu hanya 3.000 rupiah. Hanya cukup untuk 1 kali naik angkot. Ke rumah saya cuma 2 kali naik angkot. Saat itu saya naik sampai lampu merah, dari lampu merah ke rumah jalan kaki. Sampai ke rumah, saat itu saya tidak pulang ke rumah kontrakan istri saya, tapi saya pulang ke ibu. Karena hanya ibu yang mendukung saya. Hanya almarhum ibu saya yang selalu menyemangati saya, Bapak dan Ibu. Saat itu saya pulang sampai rumah 2:30, saya ketuk pintu. Assalamualaikum, gak ada jawaban. Saya ketuk lagi, assalamualaikum, gak ada jawaban. Mungkin ibu sudah tertidur pulas. Akhirnya saya ketuk keras, assalamualaikum. Ibu kaget, buka pintu, langsung menatap wajah saya. Kenapa dengan si Teteh? Ada apa dengan si Teteh? Saat itu saya tidak kuat. Saya memeluk ibu. Saya sujud di kaki ibu. Mama, semoga mama tenang di alam sana. Saat itu saya memeluk ibu. Mama, terima kasih. Wasilah mama memperjuangkan modal saat itu. Alhamdulillah sekarang tembus Star Ambassador, mobil 150 juta. Saat itu ibu saya menangis. Ibu saya memeluk anakku. Andai saja bapakmu masih ada. Bapakmu puluhan tahun bekerja menjadi supir bawa mobil orang. Tapi sekarang anaknya memiliki mobil pribadi. Ibu saya memeluk saya erat. Kita menangis bahagia saat itu. Di tengah subuh Bapak dan Ibu. Tidak lama kemudian adzan berkumandang. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya Allah. Wasilah bisnis PTBS bisa merubah kehidupan saya ya Allah. Akhirnya singkat cerita mobil saya bawa ke rumah. Tidak boleh orang lain yang duduk pertama kali di mobil saya sebelah kiri. Harus almarhum ibu tercinta yang duduk di sini. Mama dulu yang duduk di sini. Istri saya cemburu, kenapa saya enggak saya? Enggak, ibu yang harus duduk di sini. Karena hanya ibu yang mendukung perjuangan saya. Karena hanya ibu yang mendukung saya dan mengusahakan modal untuk bergabung di bisnis ini.
Akhirnya saya bawa jalan-jalan. Wajahnya berseri-seri. Wajahnya bahagia melihat anaknya punya mobil. Semoga almarhum mama tenang dalam sana. Singkat cerita, saya melanjutkan perjuangan. Sampai suatu ketika, Lebaran datang. Ketika takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masuk ke dalam rumah. Saat itu ibu saya sudah duduk dan memandang saya. Nah, saya bangga melahirkanmu. Ibu bangga melahirkan kamu sebagai anak ibu. Kamu sudah bisa merubah ekonomi keluarga kita ke arah yang jauh lebih baik. Akhirnya saya makin semangat dan saya berjuang. Tidak lama kemudian saya tembus Big Ambassador. Saya belikan mobil Pajero. Saya masih ingat saat itu. Saya punya 2 mobil, tapi rumah saya masuk gang. Saya dimarah-marahin sama supir angkot. Akhirnya saya jual mobil yang pertama karena menghalangi parkir orang lain. Saya bawa uangnya ke istri saya. "Mah, uang ini untuk apa?" Istri saya bilang, "Beliin tiket umroh buat ibu kita." Akhirnya saya beliin tiket umroh. Saya datang ke mama. "Ma, alhamdulillah, wasilah bisnis PTBS kehidupan kita ada perubahan. Ada kabar gembira, Mama. Mama bulan depan berangkat umroh." Saat itu ibu langsung terdiam 1000 bahasa. Memandang saya seolah-olah tidak percaya bahwa beliau akan umroh. Kemudian saya tepuk, "Mah, Mama." Akhirnya Mama menangis, memeluk saya. "Ya Allah, terima kasih. Ini impian saya. Ini impian ibu, nak. Hanya saja ibu tidak mampu untuk berangkat ke Tanah Suci. Wasilah bisnis ini dan wasilah kamu, alhamdulillah Mama bisa berangkat ke Tanah Suci." Saat itu saya menangis haru. Ibu saya juga menangis. Karena impian semua orang tua ingin berangkat ke Tanah Suci. Hanya saja mereka rela mengorbankan itu semua. Karena demi siapa? Demi kita sebagai anaknya. Supaya kita sekolah yang terbaik untuk jajan kita. Maka itu berjuang dari sekarang. Bahagiakan mereka selagi mereka masih ada, Bapak dan Ibu. Singkat cerita, ibu saya berangkat ke Tanah Suci. Saya minta doa dari ibu. "Ma, doakan saya supaya lebih lancar. Supaya kita bisa membangun rumah peninggalan almarhum Bapak yang hampir runtuh." Luar biasa Bapak dan Ibu. Keajaiban Allah datang ketika saya membahagiakan hati ibu. Ketika ibu merasa bahagia, ibu berdoa buat anaknya. Tidak lama, cuma 3 bulan saya tembus luxury ambassador, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, saya bangun rumah yang tadinya gubuk menjadi rumah 2 tingkat untuk almarhum ibu. Sebelum akhirnya ibunda meninggalkan saya, alhamdulillah 1 tahun ibunda sudah menempati rumah ini. Dan alhamdulillah, sebelum ibunda meninggal, ibunda sudah melihat anak-anaknya berhasil di bisnis ini. Kakak saya yang dulunya mencaci bisnis ini, yang dulunya memaki bisnis ini, alhamdulillah kakak saya sekarang sudah tembus Big Ambassador, diberikan Fortuner warna hitam. Ini Bapak dan Ibu orang yang mencaci saya di awal bergabung. Kakak saya, kakak kandung saya yang mencaci saya. Akhirnya beliau menjalankan bisnis ini dan berhasil di bisnis ini. Begitu pula adik saya yang jadi benalu di jaringan saya. Alhamdulillah hari ini, sebelum ibunda meninggal sudah bisa membeli mobil ras warna biru. Ini membuktikan Bapak dan Ibu, bisnis ini tidak sukses sendirian. Saya sudah membuktikan saya sekeluarga berhasil di bisnis ini. Tidak ada orang yang menolak, hanya menunda sesaat.
Terima kasih ya Allah atas karunia-Mu. Terima kasih Bapak Haji Febrian Agung selaku CEO PTBS yang sudah menciptakan sistem bisnis yang luar biasa, yang sudah banyak berubah kehidupan orang lain. Termasuk saya sudah berubah dari 0 sampai saya berubah 180 derajat. Terima kasih Bapak Haji Febrian. Semoga Allah melindungi terus Bapak Haji. Sehat selalu Pak. Terima kasih buat Eyang Suroto yang selalu memotivasi saya. Terima kasih buat Eyang Sunario yang rela menunggu saya sampai jam 3 subuh. Terima kasih Eyang. Dan tidak lupa terima kasih buat sponsor saya, anak muda yang punya keyakinan yang sangat tinggi, yang selalu memotivasi saya, padahal usianya jauh 10 tahun lebih muda dari saya. Terima kasih Kang Dani Abdul Ghani selaku sponsor saya. Dan tidak lupa terima kasih juga buat seluruh mitra-mitra saya yang berjuang. Buat mitra-mitra saya yang terus berjuang. Karena tanpa Anda, sama teman-teman saya tidak akan bisa berada di panggung ini. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih buat seseorang yang rela diajak susah, yang bisa diajak dalam suka maupun duka, yang sampai saat itu saya belum bisa membahagiakannya. Terima kasih untuk istriku tercinta. Terima kasih Mama. Maaf ayah belum bisa membahagiakan Mama selama ini. Ayah belum bisa menjadi suami yang terbaik. Terima kasih Mama atas kesabaran Mama. Terima kasih sudah menjadi ibu dari anak-anak kita. Semoga kehidupan kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Hari ini, di panggung ini, saya ingin mengganti mas kawin yang dulu saya ganti dengan nominal yang jauh lebih besar. Terima kasih Mama sudah meminjamkan mas kawin buat kelahiran anak kita. Hari ini ayah ganti mas kawin. Sahabat, untuk sukses kita hanya perlu 3 hal. Miliki impian, pastikan pikirkan bahwa kita akan memiliki luxury ambassador. Upgrade terus kemampuan kita, belajar. Upgrade karakter kita, upgrade skill kita. Karena yang saya yakini, bonus di PTBS berbanding lurus dengan kemampuan yang kita punya. Berjuanglah. Berjuanglah habis-habisan, seakan-akan tidak akan ada hari esok. Berjuanglah dari sekarang, jangan sampai menyesal. Karena usia orang kita ada batasnya, usia kita pun ada batasnya. Yang saya pahami adalah, hidup kita hanya sementara dan hidup kita hanya satu kali. Di hidup kita yang hanya sementara ini, jangan pernah sesal, jangan pernah menyesal. Karena yang saya tahu, sesuatu hal yang berharga di dunia ini bukanlah uang, tapi yang berharga di dunia ini adalah waktu. Waktu Bapak dan Ibu yang berharga di dunia ini. Karena yang saya rasakan, yang paling tidak enak dalam kehidupan ini adalah menyesali sesuatu hal yang sudah terjadi. Saya saat ini berada di panggung ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika Bapak saya sudah meninggal. Apapun yang Anda lakukan tidak akan merubah masa lalu Bapak dan Ibu. Maka itu berjuanglah dari sekarang, berproseslah dari sekarang. Karena jika Anda gagal, bukan Anda sendiri yang gagal, tapi Anda membawa satu gerbong keluarga Anda ke pintu kegagalan. Pastikan Anda berjuang,
pastikan Anda berproses habis-habisan apapun yang terjadi. Karena jika Anda sukses, jika Anda berhasil, bukan hanya Anda saja yang berhasil, tapi Anda membawa satu gerbong keluarga Anda ke puncak kesuksesan. Yang saya yakini, maka kenapa saya berjuang habis-habisan, kenapa saya berproses habis-habisan. Yang saya yakini adalah hidup hanya satu kali dan hidup hanya sementara. Di hidup yang hanya satu kali ini, di hidup yang hanya sementara ini, pastikan hidup kita jangan biasa-biasa aja, tapi hidup kita harus spektakuler. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hardodi. Yang tulus untuk Bapak Dodi Hardodi. Bapak Suroto boleh silakan. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life. It's my life. Berikan aplaus yang tulus untuk para guru-guru kita. Berikan aplaus yang meriah. Lebih meriah lagi. Woo. Inilah Bapak Ibu semua, bukti sukses Wasila menjalankan bisnis PTB. Tidak hanya sukses sendiri, tapi membawa segerbong mitra-mitra, bawa segerbong reseller-resellernya untuk merasakan kesuksesan yang sama melalui Wasila bisnis PTB. Berikan aplaus sekali lagi yang tulus untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana yang hadir di atas panggung. Ini adalah para peraih prestasi ambasador di Beats Corporation berkat bimbingan dan arahan dari beliau Bapak Dodi Hardodi, Bapak Ibu.